Oke, yuk kita bedah salah satu kisah peradaban paling tua di dunia, sejarah Iran, yang ceritanya membentang lebih dari 6.000 tahun. Ini tuh kisah tentang kekaisaran-kekaisaran hebat, inovasi yang luar biasa, dan sebuah identitas yang terus bertahan melintasi zaman. Langsung ada kita mulai. Nah ini nih dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah peradaban kuno yang dulu jadi pusat dunia bisa bertransformasi jadi negara modern yang kita lihat sekarang? Yang ya cukup kompleks. Ini bukan sekedar pertanyaan sejarah loh, tapi ini kunci buat ngerti Iran hari ini. Perjalanan kita mulai dari sini, dari akarnya, di dataran tinggi Iran. Disinilah cikal bakal sebuah peradaban besar lahir. Kita nggak ngomongin ratusan tahun yang lalu, tapi ribuan. Dari pemukim-pemukim pertama sampai terbentuknya sebuah negara. Jauh sebelum banyak peradaban lain lahir, sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Elam itu udah eksis di sini. Terus, selama ribuan tahun, macam-macam bangsa kayak Kas dan Manea silih berganti tinggal di wilayah ini. Nah, lalu di tahun 625 sebelum Masehi, ada momen yang penting banget. Bangsa Mede berhasil menyatukan suku-suku yang berbeda dan mendirikan negara besar pertama di Iran. Ini yang jadi fondasi buat apa yang akan datang selanjutnya. Dan dari fondasi itulah lahir sebuah kekuatan yang bakal mengubah peta dunia. Kita lagi ngomongin Kekaisaran Akhamenid yang sering banget disebut sebagai negara adidaya atau superpower pertama dalam sejarah manusia. Biar kebayang segede apa kekaisaran ini, coba lihat angka ini. Pada puncaknya, lebih dari 40% populasi dunia waktu itu hidup di bawah kekuasaan mereka. Gila kan? Hampir separuh umat manusia di planet ini ada dalam satu kekaisaran. Terus, gimana caranya mereka bisa ngatur wilayah segitu luas? Kuncinya itu inovasi. Mereka bikin sistem provinsi yang super efisien, namanya satrapi. Mereka juga toleran banget sama budaya dan agama lain, jadi banyak bangsa bisa hidup bareng. Bahkan, ada yang namanya silinder Koresh, yang oleh banyak sejarawan modern dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Keren kan? Dan semua ini dihubungin sama infrastruktur canggih kayak jalan raya kerajaan. Tapi ya namanya juga sejarah, nggak ada kekaisaran yang ababi. Sekarang kita lompat ke 1.000 tahun berikutnya. Sebuah era yang isinya persaingan ketat, lahirnya kekaisaran-kekaisaran baru, dan datangnya sebuah keyakinan baru yang akan mengubah segalanya. Setelah ditaklukkan Alexander Agung, Iran masuk ke era Helenistik. Terus muncul kekaisaran Parthia yang jadi saingan beratnya Roma selama berabad-abad. Mereka digantiin sama Kekaisaran Sasania. Ini adalah kekuatan besar Persia terakhir sebelum Islam datang. Nah akhirnya, di tahun 651 Masehi, era kuno ini berakhir. Waktu Kekaisaran Sasania jatuh ke tangan kekhalifahan Islam. Tapi, nah ini yang penting banget buat dicatat. Meskipun ditaklukkan, identitas Persia itu nggak hilang. Malah sebaliknya, orang-orang Persia yang pinter, para birokrat, ilmuwan, dan senimannya justru jadi tulang punggung administrasi dan intelektual buat kekhalifahan yang baru. Budaya mereka tetap hidup, bahkan berkembang pesat. Oke, kita fast forward beberapa abad ke depan, ke satu momen penentu lainnya dalam sejarah Iran. Kita bakal lihat gimana dinasti Safawi bikin sebuah pilihan yang benar-benar membentuk identitas unik Iran yang kita kenal sampai sekarang. Di tahun 1501, dinasti Safawi mengambil satu keputusan yang super radikal. Mereka menetapkan Syiah Itsna Asyiriyah, atau yang dikenal sebagai Twelver Syiah Islam, sebagai agama resmi negara. Ini adalah langkah yang bakal membedakan Iran secara drastis dari tetangga-tetangganya. Dan keputusan ini benar-benar mengubah identitas agama dan politik Iran untuk selamanya. Langkah ini memisahkan mereka dari mayoritas dunia muslim yang sunni dan secara efektif membentuk jalur sejarahnya yang unik yang efeknya masih terasa sampai hari ini. Sekarang kita masuk ke era yang penuh gejolak, era modern. Ini adalah masa perjuangan yang luar biasa, di mana Iran dihimpit tekanan besar baik dari dalam negerinya sendiri maupun dari kekuatan asing di luar. Di sini kita lihat ada dua dinasti dengan pendekatan yang beda banget. Di satu sisi, ada dinasti Qajar yang terus-terusan mengalami kemunduran dan diintervensi oleh Inggris dan Rusia. Di sisi lain, ada dinasti Pahlawi yang menggantikannya. Mereka fokus ke modernisasi yang super cepat, industrialisasi, sekularisasi, tapi gayanya otoriter dan dekat banget sama Barat. Nah, dua jalan yang kontras ini menciptakan ketegangan yang akhirnya memuncak. Oh ya, ada satu detail menarik dari era ini. Sebagai simbol dari dorongan modernisasi itu, di tahun 1935, pemerintah Pahlawi secara resmi minta dunia untuk menyebut negara mereka Iran, bukan lagi Persia.
Tujuannya untuk menegaskan identitas nasional yang baru dan modern. Dan semua ketegangan yang udah menumpuk dari era sebelumnya itu akhirnya meledak juga. Ini membawa kita ke babak terakhir perjalanan ini, Revolusi 1979 dan lahirnya Republik Islam yang membentuk Iran seperti yang kita lihat sekarang. Rasa nggak puas rakyat terhadap pemerintahan Syah yang otoriter dan terlalu dekat sama Barat udah sampai di puncaknya. Monarki Pahlawi akhirnya digulingkan dan Iran pun bertransformasi total jadi sebuah republik Islam dengan struktur politik baru yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi atau Supreme Leader. Jadi, inilah Iran hari ini, sebuah kekuatan geopolitik yang kompleks. Di satu sisi, negara ini punya pengaruh besar di kawasan, punya militer yang kuat, dan industri pertahanan yang canggih. Tapi di sisi lain, di balik semua itu, warisan budaya Persia yang usianya ribuan tahun, bahasanya, seninya, tradisinya, tetap jadi inti identitas nasional mereka yang hidup dan kuat. Jadi, dari negara adidaya kuno sampai menjadi republik modern, perjalanan Iran ini benar-benar nunjukin daya tahan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira babak apa lagi ya yang menanti dalam kisah panjang Iran yang tampaknya tak pernah berhenti ini?